wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C D3 2020. Kenalkan, nama saya Nuril Arsi Yapanto. Nama saya Nur Aini Kambukan. Saya Agnes Fajriawati Kama. Saya Nisa Salimudin. Kami akan meliput salah satu alat instrumen yang berada di Laboratorium Farmasi Universitas Negeri Gorontalo. Alat tersebut yaitu alat melting point. Selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja dari melting point ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ini alat melting point yang ada di laboratorium bahan alam serta fungsinya untuk apa di alat ini. Jadi fungsi alat ini yang pertama, kita bisa melihat atau mengukur titik didih dari suatu sampel atau suatu zat kimia. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui titik leleh dari suatu sampel atau zat kimia yang kita ingin amati. Oke, pertama kita hubungkan di alur listrik, kemudian kita ini terletak tombol on-off-nya. Ya. Kita tunggu beberapa saat sampai dia hidup. Ini alatnya ini saya tentu ya harus mengetahui bahan apa yang kita teliti atau kita amati. Yang kedua, teman-teman harus tahu kira-kira berapa titik didih maupun titik leleh dari bahan yang kita uji. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya teman-teman ingin mengamati sampel berupa ekstrak kental, itu teman-teman minimal mengetahui senyawa apa yang terdapat di ekstrak kental itu supaya kita bisa mengatur suhunya untuk titik didih dari senyawa A maupun senyawa B. Tapi biasanya di laboratorium bahan alam ini hanya melihat zat kimia kira-kira sesuai tidak titik didihnya maupun titik lelehnya. Ya, nanti kita bandingkan dengan literatur yang kita akan gunakan yaitu standar asam formitat. Dimana berdasarkan literatur untuk titik didihnya itu sekitar 42 derajat. Jadi pertama masukkan sampel ini ke dalam kapilter. Jadi usahakan tingginya itu sekitar 2/3 atau 1/3 dari panjang pipa kapilter. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk memasukkan. Cukup di total saja. Sampai sudah tingginya 1/3 dari ini pipa kapiler, sampai kita masukkan ke dalam alat. Terserah mau pilih lubang yang mana. Ini ada 3 lubang. Ini bisa 3 sekaligus pipa kapiler dimasukkan ke dalam sini. Kita tutup kembali. Sekarang apabila sampel sudah ada di dalam sini, pastikan posisi sampel sudah terlihat dari kaca pengamatan sini. Ini. Nah, setelah dia sudah pada posisi yang benar, kita tekan tombol start. Oke. Nanti alat ini akan memanah sampai suhu yang sudah ditetapkan atau batas atas, yaitu 150 derajat. Nah, sebelum mencapai 150 derajat itu teman-teman harus menghidupkan stopwatch atau waktu kira-kira berapa menit yang dibutuhkan si sampel ini untuk mencapai titik didihnya maupun titik lelehnya. Nah, jadi pastikan teman-teman tidak beranjak dari alat ini. Jangan sampai teman-teman sudah beranjak dari alat ini, teman-teman tidak bisa melihat perubahan yang terjadi di dalam.
apakah dia sudah meleleh ataupun sudah mendidih. Jadi posisinya pengamatan ya duduk seperti ini. Nah, kita lihat kira-kira berapa menit dia akan meleleh dan berapa menit dia akan mendidih. Nah, kita catat waktunya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa kita buat batas bawahnya 50 derajat dan batas atasnya 150 derajat. Nah, misalnya sampel asam salisilat seperti saya katakan tadi 105 derajat. Nah, kenapa kita bikin dari 50? Itu untuk menjaga jangan sampai si asam palmitat ini yang tadinya berdasarkan literatur 105 derajat dia akan meleleh di bawah dari itu. Misalnya akan meleleh atau menguap atau mendidih di 60 derajat, 80 derajat. Begitupun kenapa kita harus lebihkan ke 150? Itu untuk menjaga jangan sampai dia tidak sesuai dengan literatur. Nah, hal itulah kenapa harus dilebihkan seperti ini. Oke, suhunya sudah 107 derajat. Oh, ini ternyata berdasarkan hasil pengamatan ini tidak sesuai dengan literatur, di mana asam palmitat tadi untuk titik didihnya berkisar antara 62 derajat. Nah, berdasarkan hasil di sini itu 71,5 derajat. Nah, ini seperti yang penampakan di sini dia sudah cair, yang tadinya padatan sudah jadi cair. Oke, bisa dilihat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.